Kayaknya apa ya? Ini kita tulis aja isi apa masukannya? Apa tuh? Ini kan ada ini. Ada solusi. Ada apa tuh? Ya. Apa pendapat Anda mengenai tema? Mantap. Ah, bagus ya. Bagus sekali. Nah, terus apa ini? Trip ya. Kirim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah yang mana pada pagi hari ini kita kembali berkumpul dalam kegiatan Sibelang Kota Langsa. Selawat dan salam, marilah senantiasa kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW yang mana melalui petunjuknya lah kita dapat menerima ilmu-ilmu sebagaimana yang kita rasakan pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Sekretaris BKPSDM Kota Langsa, Bapak Eri Nurmansyah SE, yang nantinya akan membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Kemudian saudara narasumber, Faras Dianda Eskom, yang akan memaparkan terkait dengan permajaan data pada aplikasi MyASN ini. Yang kami hormati Bapak Ibu pejabat pimpinan tinggi Pratama, pejabat administrasi, pejabat fungsional, guru kesehatan dan teknis, serta seluruh PNS dan P3K di lingkungan pemerintah Kota Langsa yang telah hadir dalam webinar kita melalui kanal Zoom. Baiklah Bapak Ibu, memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita bersama mendengarkan lagu Bangsa Indonesia Raya. Diharapkan kepada peserta webinar untuk dalam posisi duduk siap. Bisa diambil. Bisa di sini.
Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baiklah Bapak Ibu, mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita mulai dengan doa, berdoa dimulai. Selesai. Baiklah Bapak Ibu, izinkan memperkenalkan diri, nama saya Aulia Rahman, selaku moderator pada kegiatan kita pada pagi hari ini. Izinkan saya memandu kegiatan kita dari sekarang sampai dengan selesai nantinya. Yang nantinya kegiatan kita akan terbagi ke dalam 3 sesi, yaitu sesi pertama yang nanti akan dibuka oleh Bapak Sekretaris BKPSDM Kota Langsa, kemudian dilanjutkan sesi kedua yaitu penyampaian materi oleh narasumber kita, dan sesi ketiga nantinya akan kita buka diskusi tanya jawab bersama, dan dengan harapan kita maksimal kegiatan kita akan selesai di jam 11. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya ada pantun sedikit untuk membuka kegiatan webinar kita pada pagi hari ini terkait dengan kegiatan kita pada pagi hari ini. Jalan-jalan ke Kota Langsa, singgah sebentar ke lapangan Merdeka. ASN cerdas selalu update data, biar layanan makin sempurna. Baiklah Bapak Ibu, apa kabar rekan-rekan ASN lingkungan pemerintah Kota Langsa dan maupun kawan-kawan ASN di luar pemerintah Kota Langsa yang telah mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini. Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalankan tugas melayani masyarakat. Terlebih dalam keadaan bulan Ramadan hari ini. Kemudian Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dapat berkumpul kembali pada kegiatan kita pada pagi hari ini dengan webinar yang sangat bermanfaat dengan tema peremajaan data pada aplikasi MyASN. Sebagai ASN, kita tahu data yang akurat dan terbaru adalah kunci dalam berbagai aspek kepegawaian, mulai dari kenaikan pangkat, tunjangan, hingga pensiun. Jadi pastikan data kita selalu diperbaharui agar tidak ada kendala di kemudian hari. Baiklah Bapak Ibu, tanpa berlama-lama, mari kita mulai acara dengan mendengarkan sambutan pembuka oleh Bapak Sekretaris BKPSDM Kota Langsa, Bapak Erdi Nurmansyah SE, yang akan membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Kepada Bapak, kami persilahkan. Terima kasih Pak Moderator, Pak Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji beserta syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat hadir berkumpul di dalam ruangan webinar seri ketiga kali ini yang mengambil tema dengan peremajaan data pada aplikasi MyASN. Selanjutnya, selawat berangkaikan salam selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Yang saya hormati Bapak narasumber, Bapak moderator, dan kepada seluruh ASN yang telah berhadir pada webinar kali ini. Adapun webinar kali ini kami mengangkat tema yaitu peremajaan data pada aplikasi MyASN. Tujuannya kami membuat webinar peremajaan data kali ini adalah untuk memberikan informasi kembali kepada seluruh ASN Pemko Langsa untuk mensinkronkan kembali data-data pegawai yang ada dalam aplikasi MyASN dengan melakukan peremajaan datanya masing-masing, sehingga semua informasi ASN, sehingga semua informasi pegawai selalu up to date dan dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik di masa yang akan datang. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa peremajaan data yang ada dalam aplikasi MyASN ini itu seharusnya dilakukan oleh masing-masing pegawai. Kita tahu selama ini aplikasi MyASN itu dibuat oleh Kasubag Umum, ya. Seharusnya itu menjadi tanggung jawab masing-masing ASN, karena aplikasinya itu sudah ada di masing-masing HP, ya, mungkin masing-masing HP, sehingga untuk peremajaan datanya, untuk melakukan pembaharuan data itu bisa dilakukan masing-masing sesuai dengan fitur yang ada di dalam aplikasi MyASN. Itu mungkin data profil pribadi, riwayat jabatan, riwayat diklat, kartu virtual, IP ASN, dan lain-lainnya. Mungkin banyak fitur-fiturnya, mungkin riwayat pendidikan, pencantuman gelar, dan sebagainya. Jadi diharapkan kepada seluruh pegawai Pemko Langsa untuk bisa melakukan update data melalui MyASN. Karena kami yakin Bapak Ibu pegawai ASN yang ada di Pemko Langsa yang naik pangkat mungkin di tahun lalu, atau ada mungkin pencantuman gelar, atau ada juga mungkin sertifikatnya itu mungkin mengikuti webinar-webinar baik yang dilaksanakan oleh BKPSDM maupun Bapak Ibu mungkin mengikutinya di luar, untuk bisa segera meremajakan datanya melalui aplikasi MyASN. Perlu kami informasikan bahwa riwayat pendidikan ataupun riwayat diklat atau seminar-seminar yang telah kita ikuti itu wajib kita isi untuk meningkatkan IP ASN Pemko Langsa. Karena pada tahun 2023 kita nilai IP ASN kita masih berada di 79,54. Sesuai dengan indikator utama BKPSDM untuk tahun 2025 ini, IP ASN kita kami menargetkan naiklah minimal 1 saja. Kami menargetkan untuk tahun 2025 yaitu 80 IP ASN kami untuk Pemko Langsa.
Jadi sekali lagi kami mengharapkan kepada seluruh ASN untuk bisa selalu update datanya melalui aplikasi My ASN ini. Mungkin itu saja dari saya sebagai pembuka. Semoga Bapak Ibu diberikan kesehatan dalam menjalankan ibadah puasa sampai dengan akhir di bulan Ramadan nanti. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Sekretaris BKPSDM Kota Langsa, Bapak Eri Nurmansyah SE, yang telah memberikan sambutan pembuka terkait dengan kegiatan kita pada pagi hari ini, yang mana pentingnya data yang disampaikan terkait dengan pengembangan individu maupun instansi. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya mari kita masuk dalam acara pokok kita, yaitunya penyampaian materi oleh narasumber kita, Bapak Faras Dianda Eskom. Kepada Bapak narasumber, kita persilahkan. Nanti waktunya kita persilahkan lebih kurang 45 menit ya Bapak narasumber. Terima kasih, kami persilahkan. Belum. Oke, baik. Sebelum saya mulai, rekan-rekan sekalian, mohon diinformasikan apakah suara saya terdengar jelas? Oke, baik. Terima kasih tanggapannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak Moderator dan juga Bapak Sekretaris BKPSDM Kota Langsa, Bapak Eri Nurmansyah. Selamat pagi rekan-rekan ASN yang sudah bergabung di ruang Zoom kita pada hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rekan-rekan sekalian, sekali lagi kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang di webinar Sibelang seri ketiga. Mungkin suasananya agak berbeda karena ini pertama kalinya sepertinya kita buat webinar di suasana puasa Ramadan. Biasanya kalau saya lagi jadi moderator, saya suka bilang silahkan videonya dinyalakan, audionya dimatikan untuk kelancaran acara kita. Kalau mau sambil makan sambil minum juga silahkan, biasa kan gitu ya. Cuman sekarang nggak bisa nih. Jadi cuman ini kalau dilihat sekilas ya dari para peserta nampaknya agak lemas. Ini emang gara-gara puasa ya Bu ya. Terus kalau yang matikan matikan video nih, semoga bukan lagi sahur ya. Jadi supaya kita tetap walaupun dalam suasana puasa tapi tetap bisa menjalankan kegiatan seperti biasanya. Nah, tidak mau kalah pastinya dengan Bapak Moderator, saya juga ada siapin pantun ini. Jadi mohon dibantu kerjasamanya untuk bilang cakep ya. Oke, webinar hadir di tengah puasa. Cakep. Ilmu ditimba tanpa lelah. Cakep. Meskipun perut lapar terasa, semangat tetap tinggi tak surut dalam langkah. Asik. Itu siapinnya sebenarnya nggak lama-lama kali juga ya. Oke, rekan-rekan sekalian, izin saya share screen untuk materi kita. Coba. Oke, baik, sebentar. Oke, baik. Rekan-rekan sekalian, materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah perihal peremajaan data kita, pegawai di aplikasi My ASN BKN. Sebelum kita masuk lebih jauh tentang bagaimana teknisnya, kita bahas secara teoritis sedikit saja untuk sekedar mengingatkan kembali
tentang aplikasi MyASN yang sebenarnya bukan hal baru di lingkungan kepegawaian. MyASN merupakan sebuah layanan individual atau layanan perorangan yang ditujukan untuk seluruh aparatur sipil negara. Jadi tidak dibedakan antara PNS ataupun P3K. Ini berfungsi untuk semuanya. Nah, aplikasi MyASN ini bisa diakses dalam 3 platform. Bisa melalui Android, bisa melalui iOS, dan juga bisa melalui website. Khusus untuk webinar kita hari ini, rekan-rekan, kita akan melakukan demonya melalui website karena berdasarkan keterangan dari BKN Kandik 13 juga bahwa ada cukup banyak kondisi-kondisi yang sifatnya tidak stabil dari aplikasi MyASN yang bentuknya aplikasi ya, baik itu iOS maupun Android. Sehingga kita akan coba hari ini membahasnya versi website. Nah, nantinya ketika kita melakukan demo aplikasi, kami mohon rekan-rekan juga sambil membuka aplikasinya masing-masing. Jadi kita bisa sama-sama nyoba, bisa sama-sama merasakan pengalamannya, dan nanti di sesi tanya-jawab kita bisa diskusi. Nah, aplikasi ini seperti yang saya sampaikan barusan dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Negara untuk memudahkan ASN dalam mengakses informasi terkait dengan kepegawaian. Nah, kemudian apa itu peremajaan data? Peremajaan data merupakan suatu proses pembaruan atau mengupdate data yang sudah ada atau yang belum ada agar menjadi akurat, relevan, dan mutakhir. Tujuannya untuk memastikan bahwa data yang digunakan masih valid, akurat, dan dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan dan analisis. Manfaatnya ada beberapa rekan-rekan sekalian. Pertama, pastinya dengan data yang akurat, relevan, dan mutakhir bisa membantu dalam membuat proses keputusan yang lebih efektif dan lebih tepat. Dalam konteks kepegawaian, ini penting untuk kita dalam membantu layanan kepegawaian. Misal, yang terjadi saat ini, setiap ada pegawai yang mau pensiun, mau naik pangkat, selalu saja di setiap periode itu ada kendala yang berhubungan dengan tidak update-nya data atau tidak akuratnya data. Dan kemudian dari sisi kami, pengelola data kepegawaian, peremajaan data ini penting karena bisa menghindari dari terjadinya disparitas data. Mungkin kata-katanya agak teknis rekan-rekan sekalian, disparitas data ini adalah perbedaan kondisi data di aplikasi dengan kenyataannya. Nah, BKN Kandik 13 itu rajin tuh nyisir aplikasi MyASN pegawai seluruh Indonesia. Kalau untuk Kandik 13 khusus Aceh aja ya. Jadi mereka suka lihat apa data-data yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Misal, ada NIK dan KK yang belum divalidasi. Misal, ada jabatan fungsional yang mungkin udah 2 tahun, 3 tahun, tapi kok masih dianggap pelaksana. Terus misalnya ada TMT CPNS, itu malah belakangan, PNS-nya duluan gitu. Itu kan data yang salah ya, mungkin hanya kesalahan input. Jadi itu bisa masuk ke dalam kategori disparitas data. Nah, tujuannya dan manfaat yang dirasakan adalah itu. Jadi dari secara pegawai itu bisa membantu proses layanan kepegawaian. Dari sisi kami pengelola data itu bisa menghindari dari terjadinya disparitas data. Oke, dari sekian banyak fitur yang ada di aplikasi MyASN, hari ini kita akan bahas beberapa saja. Kami sudah fokuskan kepada 5 pembahasan, yaitu profil pribadi, nanti kita akan coba semuanya. Kemudian riwayat jabatan, riwayat diklat, kartu virtual ASN, dan indeks profesionalitas ASN. Nah, pertama untuk data profil. Profil itu isinya adalah data pribadi dari ASN yang bersangkutan. Termasuk di dalamnya terdapat fitur verifikasi atau validasi NIK dan KK. Nah, jadi nih kalau rekan-rekan lihat ada tanda centangnya nih, NIK terverifikasi. Nanti kita akan coba cek ya di akun kita masing-masing. Bagi yang belum ada tanda centang seperti ini,
Nanti kita bisa lakukan validasinya. Saya akan bantu untuk pandu caranya. Nah, setiap ASN memang wajib sifatnya melakukan verifikasi NIK dan KK di akun My ASN masing-masing untuk memastikan kita terhindar lagi-lagi dari disparitas data. Untuk yang kedua adalah riwayat jabatan. Riwayat jabatan itu memuat daftar data jabatan yang pernah atau sedang diemban oleh ASN tersebut. Nah, kita pada dasarnya itu sebenarnya bisa download tuh SK jabatan terbaru kita di My ASN jika datanya sudah up to date dan sudah lengkap dengan dokumen pendukung. Kalau misalnya kita ngecek di My ASN datanya belum update, kita bisa remajakan. Selanjutnya adalah riwayat diklat. Sama seperti riwayat jabatan, bedanya ini isinya adalah daftar pendidikan dan pelatihan yang terdata di riwayat kita masing-masing. Nah, khusus untuk diklat ini rekan-rekan, ini merupakan dimensi terbesar yang mempengaruhi nilai IP ASN. Nanti kita akan sampaikan sekilas juga soal IP ASN, cara lihatnya di My ASN gimana gitu ya. Jadi riwayat diklat ini menjadi sangat penting, menjadi sangat krusial karena dimensi ini memiliki bobot terbesar dalam penentuan penilaian IP ASN masing-masing pegawai. Yang keempat adalah kartu virtual ASN. Nah, mungkin kalau untuk pegawai-pegawai yang sudah senior ya, udah terbiasa dengan namanya kartu pegawai. Nah, saat ini kartu pegawai tersebut sudah berubah bentuk menjadi virtual. Jadi kita nggak pakai lagi kartu fisik, sebagaimana dulu, sekarang sudah memakai kartu virtual. Kartu virtual ASN juga bisa kita generate dari aplikasi My ASN kita. Nanti kita akan coba demokan. Nah, kartu virtual ASN ini fungsinya sebagai kelengkapan administrasi pegawai pastinya. Dan ini sekali lagi adalah pembaruan dari kartu pegawai yang sebelumnya sudah digunakan. Dan yang terakhir, seperti yang saya sampaikan tadi, adalah soal indeks profesionalitas ASN atau IP ASN. IP ASN sendiri merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan beberapa dimensi, yaitu pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Secara teori tidak banyak yang akan kita bahas rekan-rekan sekalian karena saya kepingin kita banyak nyoba ya di aplikasi My ASN kita masing-masing. Nah, sekarang saya mohon kepada seluruh rekan-rekan yang ada di ruang Zoom untuk membuka My ASN-nya masing-masing. Saya share dulu. Oke, udah muncul ya. Baik, rekan-rekan sekalian, ini adalah tampilan dashboard, tampilan depan dari My ASN pegawai. Nah, kita coba dari luar ya, dari login pertama. Karena biasanya sampai sekarang pun masih banyak yang belum bisa masuk ke My ASN gara-gara lupa password. Ini sebenarnya agak aneh nih. Kenapa aneh? Karena gini, kan kita dari tahun 2023 itu udah pakai e-kinerja BKN ya. E-kinerja BKN untuk keperluan SKP. Jadi setiap tahun kita pasti bikin SKP. Masalahnya kok bisa masih ada yang belum bisa login ke My ASN, padahal akunnya sama. Jadi ada istilahnya tuh SSO atau single sign on. Akun yang kita gunakan untuk login ke e-kinerja BKN sama persis dengan akun yang kita gunakan untuk login di My ASN, SIASN, terus mungkin beberapa pegawai punya wewenang untuk login ke perencanaan CISN. Kalau yang fungsional bisa login ke aplikasi digitalisasi angka kredit atau disingkat disepakati. Itu sama semua tuh akunnya, pakai itu semua. Jadi sebenarnya agak aneh kalau sekarang masih ada yang belum bisa login karena alasan lupa password. Tapi berhubung itu masih terjadi, saya coba sampaikan dulu untuk bagaimana solusinya jika lupa password.
Sebenarnya rekan-rekan sekalian, kalau memang hanya lupa password, itu bisa langsung klik dari tombol lupa password aja. Kemudian kita masukkan NIP kita, dan kita masukkan email yang terdaftar di aplikasi My ASN kita. Kendalanya lagi, biasanya ada pegawai-pegawai yang saking jarangnya buka My ASN, sampai lupa email yang dipakai itu yang mana gitu. Atau mungkin ada yang baru beli HP baru kan, emailnya udah berubah, terus email lamanya udah lupa, atau udah nggak aktif lagi. Kalau kendalanya memang emailnya berubah, memang itu tidak bisa diremajakan dari My ASN masing-masing. Jadi harus dilakukan melalui akun admin. Jadi sekalian saya sampaikan juga, bagi rekan-rekan yang tidak bisa masuk ke My ASN-nya, karena emailnya lupa atau karena emailnya udah nggak aktif, silahkan datang ke BKPSDM, bisa datang ke ruang Inka, bisa jumpa dengan saya untuk kita perbarui data emailnya. Pertama itu dulu. Oke, kita balik ke login lagi ya. Oke, ini adalah tampilan awal dari akun My ASN. Oh, sebentar. Maaf. Oke. Baik, kita lanjutkan. Ini adalah tampilan awal dari akun My ASN. Seperti yang saya sampaikan di presentasi tadi, ada 5 hal yang mau kita bahas hari ini. Jadi kita nggak bahas semuanya, kita akan bahas 5 hal saja. Pertama, adalah profil. Jadi rekan-rekan silakan klik di sini, riwayat ubah profil. Oke, pertama di riwayat ubah profil. Nah, kita diminta untuk memasukkan foto. Pada dasarnya, ini berhubungan nanti dengan foto yang akan muncul di kartu virtual ASN. Jadi kalau dari kartu virtual ASN itu sebenarnya ada ketentuannya. Fotonya tuh harus sedikit menghadap ke kanan. Jadi agak miring gitu posisinya. Karena disesuaikan dengan desain kartu virtual ASN-nya. Cuman ini karena untuk contoh, saya masukkan fotonya foto biasa aja ya. Nanti rekan-rekan bisa disesuaikan dengan keperluan masing-masing. Nah, ada aturannya untuk upload foto. Pertama, dengan formatnya sudah ditentukan, pilihannya JPG, JPEG, atau PNG dengan ukuran maksimal 500 KB. Kalau udah diperbarui fotonya, silakan klik simpan. Kemudian yang selanjutnya, kita diminta untuk memasukkan data kontak pribadi. Di sini ada alamat, nomor telepon, dan email dinas pribadi. Nah, khusus untuk email dinas, saya sudah konfirmasi juga ke beberapa kasubag umum dan ke Diskominfo sebagai penyedia email dinas pribadi. Jadi sebenarnya ternyata memang di Pemko Langsa kita cukup jarang ya menggunakan email dinas ini. Lebih sering pakai email Gmail kayaknya. Jadi untuk email ini, email dinas pribadi ini sangat jarang digunakan. Padahal kita punya akses sebenarnya untuk menggunakan email kantor masing-masing. Jadi misalnya nih, bkpsdm@langsakota.go.id. Terus kalau kawan-kawan di Diskominfo, diskominfo@langsakota.go.id. Terus kawan-kawan di dishub@langsakota.go.id gitu. Nah, mungkin nanti bisa dikonfirmasi kembali ke kasubag umum masing-masing siapa yang megang email ini di kantornya. Karena ketika kita verifikasi, nanti dia akan masuk, nih, silakan cek email Anda untuk melakukan verifikasi. Jadi akan ada link yang dikirim ke email tersebut untuk diverifikasi bahwa kita adalah pegawai di situ gitu. Untuk email pribadi, ini yang saya sampaikan tadi rekan-rekan, memang tidak bisa diubah dari MyASN. Jadi harus melalui kami. Jadi silakan kalau ada email pribadinya sudah tidak aktif atau mau diganti, bisa datang ke BKPSDM untuk peremajaan data email pribadi.
kemudian bisa klik simpan. Nah, selanjutnya kita masuk ke verifikasi NIK dan KK. Coba dicek di akun MyASN-nya. Ada nggak yang belum muncul ini, logo NIK terverifikasi ini? Kalau yang munculnya baru NIK dan nomor KK tanpa NIK terverifikasi, coba diklik tombol verifikasi NIK-nya. Kalau muncul notif gagal, entah itu karena KK-nya nggak valid, entah itu NIK-nya nggak valid, entah itu tidak terdata di Dukcapil, bisa menghubungi kami. Nanti akan kami arahkan untuk solusinya. Apakah bisa selesaikan di sini atau harus memang ke Dukcapil. Jadi rekan-rekan, tahun 2024 di Pemko Langsa itu ada kurang lebih ya 200-an pegawai yang tidak melakukan verifikasi NIK. Setelah kami lakukan dari akun admin, sekarang jumlahnya tinggal 45 kalau nggak salah yang belum melakukan verifikasi NIK ini. Jadi progresnya mau kita lanjutkan nih, dan sekarang kita buat langsung dari MyASN masing-masing supaya mempermudah dan mempercepat prosesnya. Jadi rekan-rekan tolong dicek di profilnya masing-masing. Karena memang kalau daftar nama yang belum NIK verifikasi sebenarnya ada juga sama kami. Nanti akan kami share juga ke Kasubag umum masing-masing. Tapi sebelum di-share kan bisa langsung cek aja di MyASN ya. Selanjutnya ada pengisian data agama, lokasi kerja, nomor akte lahir, NPWP, tanggal NPWP, BPJS, Karis Karsu, Taspen, tanggal Taspen, Tapera, dan KPPN. Ini kita cek satu-satu ya. Pertama agama, kemudian ini lokasi kerja setingkat kecamatan. Nah, akta kelahiran rekan-rekan. Akta kelahiran ini masih ada bugnya, jadi belum sempurna nih pengembangan nomor akta kelahiran ini. Karena beberapa akta kelahiran itu dia ada tandanya, misalnya kayak ada special karakter, ada strip, terus ada apa underscore, itu nggak bisa masuk. Bahkan kadang-kadang, nah ini kan huruf pun nggak bisa gitu. Ini saya untuk nyoba-nyoba aja ya. Ini bukan angka sebenarnya. Jadi untuk nomor akta kelahiran, kalaupun mau dikosongin dulu atau mau diisi angka 1 dulu nggak masalah. Karena memang harus diproses dari akun admin. Tapi untuk kelengkapan mau diisi 1 dulu itu juga nggak masalah, karena memang belum bisa. Nomor NPWP di input tanpa strip, tanpa titik, jadi benar-benar langsung semua angka. Tanggal NPWP juga sama, nomor BPJS juga sama, nomor Karis Karsu tanpa spasi. Nah, untuk nomor Taspen ini bisa juga kita cek dari MyASN, karena ternyata kami cukup sering juga ya mendapatkan informasi bahwa banyak orang nggak tahu gitu nomor Taspennya berapa. Padahal data Taspen itu bisa dicek juga dari MyASN. Ini saya coba buka dulu ya. Jadi data Taspen itu bisa dicek di layanan lainnya. Kemudian ini ada ini Taspen. Nah, bisa dilihat nomornya itu di estimasi manfaat THT dan pensiun. Nah, kemudian kita bisa lihat itu di ini, NIP garing notas. Notas ini nomor Taspen ya. Jadi yang di samping NIP ini yang 920913 ini adalah nomor Taspen. Dan tanggal Taspennya itu sesuai dengan TMT CPNS kita masing-masing. Oke, kita kembali lagi ke tampilan profil. Ini menarik nih ya, lihat estimasi pensiunnya. Tapi kalau pensiun sekarang nggak dapat nih segini. Oke, kita kembali lagi ke data profil, rekan-rekan sekalian. Nah, jadi itu untuk pengisian profil pribadi. Dan untuk selanjutnya ada nomor tapera. Nomor tapera ini juga sama nih. Beda-beda tipis sama kasus password MyASN tadi. Nomor tapera itu kita bisa
lihat di akun Tapera kita masing-masing di eh, Sitara Tapera. Nah, jadi kita tinggal masukkan nick kita di sini. Terus tinggal masukkan password Taperanya. Nah, ini nanti kita akan diminta untuk mengisi beberapa hal di sini, memilih sesuai dengan yang kita konfirmasikan ya. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke halaman untuk ID kepesertaan Tapera nih nomornya nih. Nah, kendalanya ada banyak sekali rekan-rekan yang tidak eh, apa ya, mungkin karena masih kita kurang sosialisasi dan belum mulai juga lagi nih untuk proses tapera ini. Jadi ada banyak yang nggak tahu soal tapera. Nah, jika rekan-rekan mengalami kendala, entah itu lupa password atau lupa emailnya juga, ini juga bisa langsung ke admin Tapera Kota Langsa atas nama Kak Dini Mailani di bidang PPIK BKPSDM. Jadi untuk bisa mendapatkan informasi ini mungkin bisa kolektif ya. Jadi dari Kasubag Umum mungkin bisa akses nanti ke Kak Dini untuk diberikan informasi tentang ID peserta tapera masing-masing pegawai di kantornya. Nah, sekian untuk profil rekan-rekan sekalian. Nanti kalau ada pertanyaan di apa namanya sesi tanya jawab ya. Selanjutnya untuk riwayat jabatan. Nah, riwayat jabatan ini fungsinya sangat krusial, sangat-sangat krusial, terutama untuk layanan kepegawaian. Yang paling sering terkendala itu di layanan kenaikan pangkat dan pensiun juga sama. Jadi, harapan kami, rekan-rekan sekalian silakan cek di My ASN-nya, di riwayat jabatan. Jadi yang muncul paling atas ini adalah jabatan terkini. Kalau ketika cek di sini nih, misalnya nggak ada SK-nya, ini kan ada SK jabatannya nih ya, bisa dilihat, bisa di-download. Kalau misalnya nggak ada, itu bisa diremajakan. Kita akan coba peremajaannya ya, untuk ngetes. Jadi cara peremajaannya misalnya nih, rekan-rekan untuk lihat, oh kok penelaah teknis kebijakan. Nah misalnya dia udah jadi Jafung misalnya jadinya perencana ahli pertama misalnya gitu ya. Ini penelaah teknis kebijakan adalah jabatannya yang dulu gitu. Cara meremajakannya di tombol ini, tambah baru. Oke, tambah baru, kemudian kita pilih jenis jabatannya. Misalnya tadi kan perencanaan ahli pertama, misalnya gitu ya, itu kan jabatan fungsional.
Kemudian kita pilih jenis-jenis mutasinya. Jenis mutasi ini ada dua, ada jabatan, ada honor. Mutasi jabatan kita gunakan kalau jabatannya berubah. Jadi kayak tadi dari penelaah teknis kebijakan ke perencana ahli muda itu kan berubah jabatannya. Jadi kita pakai mutasi jabatan. Tapi kalau jabatannya tidak berubah, hanya berubah kantornya saja. Misalnya saya penelaah teknis kebijakan di BKPSDM, terus mutasi ke Dinas Pendidikan, tetap jabatannya tetap jabatannya penelaah teknis kebijakan. Itu maka dipilih hanya mutasi unur aja, karena jabatannya sama gitu, hanya beda dinasnya saja. Ini kita coba yang mutasi jabatan, masukkan TMT jabatan ini saya coba datanya sembarang aja ya. Misalnya mutasinya hari ini. Nah, karena ini adalah jabatan terbaru, maka akan otomatis status riwayatnya terpilih riwayat aktif. Karena ini adalah jabatan yang terbaru. Kemudian, apakah riwayat ini adalah riwayat guru dengan nomenklatur lama? Ini kita pilih tidak. Kemudian satuan kerja induknya dipilih pemerintah Kota Langsa, satuan kerjanya juga pemerintah Kota Langsa, unit organisasi. Unit organisasi ini adalah unit terkecil dari SOTK di kantor kita. Misal nih, saya pindahnya ke Dinas Pendidikan, terus ditempatkan di Dinas Pendidikan itu ada bidang apa ya? Misalnya bidang, misalnya ini aja nih, yang di Dinkes, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit misalnya. Jadi unit organisasi ini bukan kita isi dinas kesehatan, tapi nama bidangnya. Kalau ternyata di dalam bidang ini masih ada subbidang, misalnya kayak di BPKD itu masih ada beberapa subbidang, maka yang kita pilih unit organisasinya ya subbidangnya, bukan bidangnya gitu. Jadi betul-betul harus di unit terkecil di kantor itu. Kemudian kita masukkan nomor SK-nya, kemudian tanggal SK-nya, dan kita pilih nama jabatannya. Ini misalnya nama jabatannya misalnya ini ya, ini untuk data sembarang aja. Terus kita klik lanjutkan. Nah, di sini kita diminta untuk mengupload bukti dukung. Isinya adalah SK jabatan. SK jabatan ini perlu kita upload untuk memastikan kita mengisi datanya dengan benar dan ini memang valid gitu. Ini saya isi sembarang aja ya untuk nyoba. Misalnya kita isi ini aja. Terus tinggal diklik saya menyatakan bahwa data yang diinput sudah benar, terus klik kirim. Nah, setelah tambah jabatan seperti ini prosesnya belum selesai. Rekan-rekan sekalian, prosesnya belum selesai. Karena yang kita upload atau yang kita input di MyASN itu baru sebatas inputan dari pegawai. Perlu approval dari SIASN pemerintah Kota Langsa. Jadi setelah kita ngisi datanya seperti itu, rekan-rekan bisa lapor ke Kasubag Umum masing-masing. Jadi nanti Kasubag Umum bisa buat daftar tuh. Ini ada daftar orang-orang yang sudah meremajakan riwayat jabatan gitu. Nanti mereka ngirim ke kami, maka kami akan melakukan proses approval. Ini saya coba approve dulu ya. Saya coba untuk approve dulu yang barusan di input.
Oke, ini proses untuk meng-approve-nya tidak saya tampilkan ya, karena ini di tampilan dari sisi admin. Nanti eh, kita tinggal tunggu tampilan dari sisi My ASN-nya saja. Oke, sudah. Nah, ini karena sudah di-approve dari sisi admin, kita coba logout dulu. Coba logout dulu, login lagi. Nah, ini rekan-rekan tadi kan kita udah usul ya. Ini ada usulan riwayat jabatan di tanggal 7 bulan 3 tahun 2025. Nah, ini masih perlu biasanya gini, kalau misalnya aplikasinya lagi agak-agak nggak stabil, memang butuh waktu sinkron. Tapi kalau misalnya dia lagi stabil itu bisa langsung. Begitu kita approve dari aplikasi admin, dan kalau sudah statusnya profil PNS telah diperbarui, maka akan langsung berubah ke jabatan baru. Tapi kalau lagi nggak stabil, biasanya dia butuh waktu untuk sinkron beberapa jam. Jadi nanti bisa dicek secara berkala. Yang penting di sini sudah ada riwayatnya bahwa ini sudah pernah mengusulkan perubahan riwayat jabatan di tanggal ini dan statusnya sudah profil PNS telah diperbarui. Tadi saya harusnya tunjukkan juga nih sebelum ini. Jadi sebelum di-approve, tampilan di sini adalah input berkas. Ini di sini nih untuk statusnya. Tapi berhubung ini sudah di-approve, jadi sudah jadi profil telah diperbarui. Nah, eh, ini masih butuh waktu untuk update untuk apa namanya sinkron. Jadi nanti kita bisa cek berkala saja. Biasanya beberapa jam ya kalau udah nggak stabil aplikasinya butuh beberapa jam. Tapi kalau lagi lancar itu bisa real time. Nah, itu untuk riwayat jabatan rekan-rekan sekalian. Jadi sekali lagi karena webinar hari ini cukup teknis, mirip seperti SKP bulan lalu ya. Jadi saya harap ketika ini kami coba, rekan-rekan juga coba dari MyASN masing-masing. Nanti kita bisa diskusi di sesi terakhir. Nah, selanjutnya untuk data diklat. Diklat juga sama. Untuk data diklat juga sama. Kita sebenarnya bisa mengajukan sendiri, bisa update sendiri untuk data diklat kita. Caranya persis sama seperti yang data jabatan tadi. Jadi tinggal klik di riwayat diklat, kita pilih tambah baru, kemudian kita masukkan jenis diklatnya. Misalnya, pilih mana nih ya? Misalnya diklat fungsional. Nama diklatnya di ini sesuai yang ada di sertifikat ya, sesuai yang ada di sertifikat. Misalnya kita pakai, ini saya ada siapin satu sertifikat nih yang belum diupload. Nah, ini ada sertifikat 2024 untuk uji coba saja, perjanjian kerjasama antara BKSDM.
Nah, ini untuk contoh aja rekan-rekan sekalian. Jadi kita mengisi ini sesuai dengan yang tertera di sertifikat yang ada. Misalnya judul diklatnya adalah perjanjian kerjasama antara BKPSDM dengan Unsia. Yang menyelenggarakan siapa ini kan bisa dilihat di sertifikat masing-masing ya. Nomor sertifikatnya, tahun diklatnya, tanggal mulai, terus dia masuknya berapa JP, dan rumpun diklatnya apa. Terus tinggal klik. Ini rumpun diklat juga biasanya kita sesuaikan dengan kebutuhan dan sesuai dengan sertifikat masing-masing. Sebenarnya kalau mau aman, mau pilihnya administrasi gitu juga, atau eh, apa ya, bisa. Nah, ini kalau untuk rekan-rekan yang misalnya di Dinas Pertanian, ini juga ada pilihannya, perpustakaan, kesehatan, ini bisa kita mau pilih sumber daya manusia, itu bisa sesuaikan aja dengan sertifikatnya. Kemudian klik lanjutkan dan kita diminta untuk mengupload sertifikat. Jadi caranya sama persis seperti yang jabatan tadi, cuman bedanya ini untuk diklat. Nah, saya singkat aja ya untuk ini karena sama seperti yang tadi prosesnya. Nanti setelah diupload, setelah dilanjutkan, pastikan melapor ke subbak umum masing-masing. Jadi nanti bisa didata namanya siapa aja nih yang udah eh, mengupdate data sertifikat terbaru. Ini kan nanti dapat sertifikat nih dari webinar kita. Coba nge-update dari MyASN masing-masing. Nanti akan di-approve dari admin EPASN kami, baru kemudian hasilnya bisa dilihat di MyASN kita masing-masing. Sekali lagi mohon maaf rekan-rekan ini karena aplikasinya juga lagi nggak terlalu stabil, jadi apa yang kita update nggak langsung masuk, tapi ketika lagi normal dia bisa langsung real time. Nah, sekarang kita masuk ke poin keempat, yaitu kartu virtual ASN. Ini menarik karena masih banyak yang belum tahu. Kartu virtual ASN bisa kita akses, bisa kita akses di layanan ASN. Ada menu ini namanya kartu virtual ASN. Oke, silakan diklik. Nah, ini tampilannya. Jadi kartu virtual ASN ini bisa dibilang inilah adalah pembaruan dari Karpet ya. Jadi kalau misalnya, karena waktu itu pernah ada tuh yang nanya berapa nomor Karpet, padahal pegawai baru, nggak ada tuh nomor Karpetnya. Dia ada nomor kartu virtual ASN. Ada yang ini nih, yang A2023 bla 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 ini. Nah, inilah dia nomornya. Nah, secara aturan kartu virtual ASN ini kalau kita lihat di ini di fitur ubah foto nih ada nih ketentuannya. Jadi sebisa mungkin fotonya tuh agak condong ke kanan ya kayak gini nih. Karena memang disesuaikan dengan desain kartunya. Terus sebisa mungkin menggunakan foto yang belakangnya tuh transparan backgroundnya supaya rapi gitu kelihatannya. Karena kalau misalnya ada backgroundnya nanti agak aneh ada kotak-kotak gitu di sini sesuai bentuk pas foto. Jadi lebih bagus dihilangkan dulu, remove dulu backgroundnya supaya hanya fotonya saja yang muncul. Kemudian pastikan fotonya pencahayaannya baik, gambar tidak blur, ada resolusi standarnya juga, dan menggunakan format PNG dengan ukuran maksimum 2 MB. Nah, uploadnya bisa lewat sini, tapi juga bisa seperti tadi yang kita di profil. Update dari profil sini bisa juga. Jadi apapun foto yang muncul di sini, itulah yang muncul di kartu virtual ASN. Ini saya coba dari ubah profil tadi ngupload fotonya, tapi yang muncul di kartu virtual ASN juga sama, tetap foto ini. Nah, foto ini, kartu ini bisa dua model, bisa menggunakan model portrait seperti ini, juga bisa menggunakan model landscape. Jadi sesuai kebutuhan dan sesuai keinginan masing-masing ya. Mau tiap hari ganti foto juga nggak apa-apa, karena kita pakai itu sendiri. Nah, kalau mau di-download di sini bisa dicetak juga. Bahkan kalau misalnya rekan-rekan mau bawa ke percetakan gitu, biar dicetak keras kayak KTP, kayak ATM, itu juga bisa. Jadi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sekali lagi fungsinya kartu virtual ASN ini adalah pembaruan dari Karpet, jadi dia untuk kelengkapan dokumen administrasi kepegawaian kita. Yang terakhir, sebelum saya tutup, adalah untuk riwayat atau data IPASN. Nah, rekan-rekan sekalian, soal IPASN ini kan kita sebenarnya sudah pernah bikin webinar beberapa kali ya. Jadi saya tidak akan bahas detail, ini hanya untuk menyampaikan saja bahwa
IP ASN itu bisa dicek dari My ASN masing-masing pegawai gitu. Sama seperti Taspen tadi. Jadi kan tampilan awalnya gini ya. Kita ceknya di layanan ASN, terus indeks profesionalitas ASN. Saya mau nunjukin aja bahwa ini bisa dilihat dari data sini. Nah, data yang muncul adalah data tahun 2024 karena cut off-nya belum selesai. 2024 itu kayaknya masih bisa ngupload sertifikat sampai pertengahan tahun kalau nggak salah. Nanti kalau salah bisa dikoreksi ya, bisa kita koordinasikan lebih lanjut. Tapi kalau berkaca dari tahun lalu, 2023 itu cut off-nya udah pertengahan tahun 2024. Nah, berarti kan kurang lebih yang 2024 juga cut off-nya nanti pertengahan tahun 2025 gitu kurang lebihnya. Jadi bagi rekan-rekan ini saya juga masih ada beberapa sertifikat 2024 yang masih bisa diupload karena nilainya belum maksimal dari sisi pengembangan kompetensi. Jadi masih bisa kita upload untuk 2024. Nah, hasil penilaian kinerja nilai maksimal 30 kalau SKP-nya dapat predikat di atas ekspektasi atau sangat baik. Ini karena saya dapatnya sesuai ekspektasi, nilainya baik, maka nilainya hanya 25. Riwayat dokumen disiplin, bagi pegawai-pegawai yang tidak pernah punya riwayat dokumen disiplin, itu bisa dapat nilai maksimal 5. Pengembangan kompetensi ini dari diklat yang kita ikuti, termasuk juga untuk pejabat struktural, itu PKN atau PKA gitu ya, itu juga bisa. Dan yang terakhir adalah kualifikasi pendidikan terakhir. Nah, karena saya pelaksana itu kan dia ada tabelnya nih. Nanti mungkin dengan admin PSN kami bisa menjelaskan lebih detail. Tapi kurang lebih di kualifikasi riwayat pendidikan terakhir untuk riwayat pelaksana itu kalau nggak salah dia pendidikan maksimalnya itu SMA. Nah, karena saya pendidikannya di atas SMA, maka dapat nilai maksimal 25. Tapi misalnya nih kepala dinas gitu ya, itu kan minimal S1. Terus kepala dinasnya S1, maka nilainya nggak akan 25. Kalau nggak salah 20 gitu. Dia ada tabelnya tuh untuk penilaiannya. Nah, jadi untuk IP ASN demikian rekan-rekan kita bisa cek nilainya di layanan ASN masing-masing. Kurang lebih itu yang mau saya sampaikan secara teknis untuk cara mengakses My ASN dan 5 fitur yang kita bahas tadi. Jadi selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Bapak Moderator supaya bisa dibuka untuk sesi tanya jawab. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kita kembalikan lagi kepada Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak narasumber kita pada pagi hari ini yang telah menyampaikan materi pemaparan yang sangat luar biasa, jelas, lengkap, terperinci. Demikian penyampaian beliau, semoga dapat diambil apa-apa saja menjadi pelajaran untuk permajaan data PNS terkait dengan permajaan data di aplikasi MyASN BKN ini. Kemudian beberapa hal yang dapat kami simpulkan terkait dengan permajaan data melalui MyASN ini, yaitunya adalah pada aplikasi MyASN ini kita user loginnya itu menggunakan single sign-on dari BKN, CASN, yang mana akun-akun yang terintegrasi dari MyASN itu terintegrasi juga dengan akun-akun yang ada pada aplikasi Ekin BKN. Kemudian terkait dengan permajaan data, ini sangat penting untuk meminimalisir terkait dengan disparitas data, khususnya di lingkungan pemerintah Kota Langsa. Kemudian terkait dengan riwayat jabatan, yang mana pentingnya untuk selalu mengupdate riwayat jabatan ini berkaitan dengan karir ataupun kinerja yang nantinya akan berdampak pada administrasi kepegawaian terkait dengan kenaikan pangkat maupun pensiun. Kemudian kartu virtual ASN, sebagaimana kita ketahui disampaikan oleh narasumber bahwasanya Karpek ini sudah digantikan dengan kartu ASN melalui surat edaran BKN pada tahun 2022. Ini menjadi pedoman untuk kita menggunakan kartu ASN virtual ini. Kemudian yang dijelaskan narasumber juga terkait dengan Tapera, ini punya akun yang berbeda dari akun CASN yang mana bisa menghubungi PIC kita di BKPSDM yang sebagaimana yang telah disampaikan tadi. Kemudian terkait dengan sertifikat pada kegiatan webinar yang Bapak Ibu ikuti ataupun pelatihan formal ataupun informal
itu memang bisa diupload melalui aplikasi MyASN pribadi Bapak Ibu semua. Tentunya usulan-usulan yang Bapak sampaikan melalui MyASN ini nantinya akan diverifikasi terlebih dahulu oleh admin instansi pemerintah Kota Langsa yang nantinya disesuaikan dengan bukti dukung yang ada yang telah diupload oleh masing-masing dari individu PNS tersebut. Tentunya melalui Kasubag Umum di masing-masing OPD menyampaikan ke BKPSDM data-data nama pejabat dari yang melakukan peremajaan ini. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk di penghujung acara. Selesainya dengan penyampaian materi oleh Bapak narasumber. Jadi kita akan buka di sesi tanya jawab, sesi terakhir yang nantinya boleh Bapak Ibu menggunakan fitur raise hand interaktif kita secara langsung untuk berdiskusi ataupun bertanya ataupun melalui chat kami juga persilahkan. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai dengan pantun ya Bapak Ibu. Saya juga membalas dengan pantun dari Bapak moderator ya Bapak ya. Mohon untuk direspon. Kelangsa beli buku, Cakep, dibawa pulang dalam keranjang. cakep. Kalau ada yang masih ragu, silakan tanya biar makin terang. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja kita buka sesi tanya jawab ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan Bapak Ibu bertanya dengan sebagaimana yang kami sampaikan tadi. Ini sudah ada dari bidang GTK Dikbud Kota Langsa sepertinya Pak ya. Nanti mohon diperkenalkan diri Pak kepada Bapak. Ini nama di fitur di Zoom-nya bidang GTK Disbuk. Kami persilahkan Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran Pak suaranya? Silakan Bapak di bidang GTK Disdikbud Kota Langsa menyampaikan pertanyaan. Oke, baik. Tadi cukup menarik terkait dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Faras. Cuman itu tadi kita sudah kita sudah ada melakukan pemutakhiran data. Namun itu tadi setelah kita cekkan di riwayat itu sudah terdata Pak Faras, tapi mungkin belum dilakukan improvement. Nah, kayak saya ada yang di tahun 2024 kalau nggak salah, dan ada juga yang di tahun 2025 di 2024 bulan Mei itu ada mengajukan perubahan data untuk data pribadi, data keluarga dan data pendidikan, tetapi sampai hari ini belum termutakhir, mungkin karena belum di approve tadi. Mungkin seperti itu Pak. Jadi paling tidak apa yang sudah kita perbaiki, mudah-mudahan bisa langsung di approve bagi admin sehingga kita tahu nanti apa yang kurang sehingga kita masih bisa melengkapi data kita yang harus kita lakukan peremajaan. Mungkin itu saja Pak Faras, masukan bukan pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak. Ini mungkin ada tanggapan juga dari Bapak narasumber kita. Silakan Bapak Faras. Baik, terima kasih Pak Tatang untuk masukannya. Jadi Pak, basicnya tuh gini. Salah satu kekurangan dari aplikasi CISN dari sisi admin ya, itu tidak ada notifikasi Pak. Misalnya kan kita kalau WA nih ya Pak, kalau misalnya Pak Tatang telepon, saya bisa lihat tuh di HP saya nih, oh ada Pak Tatang telepon, Pak Tatang ngechat, oh ada Pak Tatang ngechat gitu, itu ada notifnya. Di CISN itu nggak ada Pak, jadi memang harus dilaporkan lagi. Nah, terkait ini memang masih ada beberapa apa namanya? Tadi saya highlight untuk riwayat pasangan ya Pak. Jadi riwayat pasangan itu Pak Tatang kurang lebih 1 tahun terakhir lah. Itu memang nggak stabilnya tuh parah Pak. Dan kami udah mengadukan ini berkali-kali karena banyak usulan dari pegawai-pegawai kita soal riwayat pasangan. Karena bugs-nya, errornya di MyASN itu memang luar biasa fatal gitu. Misalnya ada yang input nama pasangannya Ani gitu ya. Tapi yang muncul nanti bukan Ani gitu Pak, beda orang. Kan kacau ya.
Kalau dilihat sama suaminya, loh kok beda namanya gitu. Jadi memang masih diperbaiki, masih dimutakhirkan terus oleh BKN Pusat. Jadi kami juga setiap 2 minggu sekali itu masih ada Zoom soal pengelolaan data dengan BKN Kanri 13 dan tidak henti-hentinya kami sampaikan terus-menerus. Bahkan kayaknya Langsa aja tuh yang selalu cerewet soal data pasangan yang terus-menerus kita sampaikan ke Kanrek untuk secepatnya diperbaiki. Karena riwayat pasangan ini Pak Tatang nanti dia bisa berimbas ke Karis Karsu virtual. Jadi sekarang kan Karis Karsu juga udah nggak bikin manual lagi tuh Pak. Kita bisa bikinnya virtual kayak kartu ASN tadi. Itu juga sebenarnya jadi materi webinar kami. Tapi berhubung riwayat pasangan ini belum fix, belum benar-benar baik, sehingga belum bisa kami buat webinarnya. Nah, jadi terima kasih banyak Pak masukannya. Nah, dan bisa kami sampaikan juga sekali lagi Pak, nanti kalau misalnya ada inputan lagi, tolong melalui Kasubag Umum di list aja gitu daftar namanya supaya kami bisa cek. Karena nggak muncul notifikasinya di CISN siapa aja yang eh, menginput riwayat apapun gitu. Untuk pasangan, riwayat pasangan seperti yang saya sampaikan tadi Pak. Terima kasih banyak Pak Tatang masukannya. Baik, berarti intinya kita harus koordinasi dengan Kasubag Umum ya untuk dilaporkan nantinya diteruskan ke BKPSDM. Ya, memang terkait masalah kalau anak yang ketukar mungkin nggak menjadi masalah Pak Faras, tapi kalau sempat istri atau suami yang tertukar berarti itu nanti urusannya. Takut ada yang tipu meja. Pak. Itu ya, baik. Terima kasih Pak Faras. Baik, terima kasih kembali Pak masukannya. Terima kasih Pak Tatang yang telah memberikan masukan. Memang hal ini terkait dengan kebijakan dari pusat yang nantinya mungkin akan terus diperbarui terkait dengan fitur-fitur yang ada di aplikasi. Baik, kita lanjutkan ke penanya berikutnya. Ini atas nama Reni Setiawati. Mohon untuk diaktifkan kamera terlebih dahulu, Bu. Ya, izin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin, Bu. Ibu Reni Setiawati. Sedang pelayanan, Bisa Pak. diaktifkan kamera terlebih dahulu, Bu. Iya, sedang pelayanan. Oh, Mohon baik, izin. baik, Bu. Ya. Baik. Silakan, Bu. Ya, izin bertanya. Saya sudah mengisi dari beberapa file untuk My ASN, terutama saya ingin bertanya untuk yang sertifikasi elektronik BSRE itu Pak, karena saya berusaha untuk klik yang mencoba registrasi itu selalu gagal di situ. Mohon bantuannya Pak, karena kalau di situ katanya notifikasinya ya tidak terdaftar seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Ibu Reni Setiawati. Mungkin pertanyaannya langsung akan dijawab terkait dengan tanda tangan elektronik mungkin ini ya Bu ya. Kepada Bapak narasumber kami persilakan. Izin Bu Reni dari dinas mana ya Bu? Izin Bu Reni dari dinas mana Bu? Pak, izin ya Pak, ini menyeberang pulau nih. Jadi saya dari Provinsi Kalimantan Timur Pak. Oh, oke. Baik Jadi Bu, selamat mumpung ini, bergabung. iya, Ya, izin Bu Reni. mumpung ada info ya. Jadi basicnya gini Bu, memang untuk tanda tangan elektronik itu bisa diklaim. Tapi gini, kalau kami di Langsa, itu memang untuk pengurusan tanda tangan elektronik kami belum melalui MyASN. Jadi misalnya nih Bu, di akhir tahun 2024 kemarin, kami sudah mulai menggunakan aplikasi Sri Kandi untuk pengarsipan dan disposisi surat. Nah saat itu kami mendaftarkan tuh beberapa pejabat eselon 2 dan eselon 3 di kantor masing-masing supaya punya TTE dan eh, apa namanya bisa digunakan di aplikasi-aplikasi tertentu seperti kalau dari BSRE itu ada desain, nah kurang lebih gitulah. Nah, tapi itu kami lakukannya masih di luar MyASN. Jadi dan itu pun hanya untuk pegawai-pegawai tertentu. Jadi nggak semuanya diberikan kewenangan untuk menggunakan tanda tangan elektronik. Kalau kami di Langsa yang sudah diarahkan itu adalah eselon 2 dan eselon 3. Jadi Bu, untuk dari MyASN, memang kalau dari kami belum menggunakan VIAS itu, tapi masih dikoordinir oleh Diskominfo untuk proses pendaftarannya. Jadi mungkin Bu, kalau untuk melalui MyASN bisa dikoordinasikan dengan BKD di Kalimantan Timur.
siapa tahu sudah bisa digunakan untuk semua pegawai. Tapi kalau kami di Langsa belum bisa, Bu. Memang hanya untuk eselon 2, eselon 3, itu pun di luar My ASN. Kurang lebih seperti itu, Bu Reni. Baik, terima kasih Pak infonya. Terima kasih kembali. Terima kasih Bu Reni Setiawati. Mungkin bisa dikoordinasikan dengan Dinas Kominfo di daerahnya masing-masing terkait dengan sertifikat elektronik karena memang komunikasinya dengan BRSRE di pusat. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Reni Setiawati. Kepada penanya berikutnya, mungkin sementara belum ada di Zoom, kita bacakan di chat room Zoom ini. Mungkin bisa kita bacakan bersama. Ini dari atas kita coba untuk baca. Jika tidak ada kolom tambah baru, bagaimana ini Pak Faras? Sebentar, itu pertanyaan dari mana? Nur Ainun, Ibu Nur Ainun SE. Jika tidak ada kolom tambah baru. Oh iya. Basicnya tidak semua riwayat bisa ditambah dari My ASN. Itu alasannya kenapa nggak semua riwayat tadi saya bahas. Kalau kayak jabatan diklat itu kita bisa upload sendiri dari My ASN. Tapi kayak pendidikan, golongan, kalau nggak salah itu nggak bisa dari My ASN. Memang harus dari aplikasi admin. Mungkin belum ditambahkan ya fitur itu oleh BKN. Jadi kalau memang belum ada, ya berarti memang nggak bisa dari situ gitu. Demikian ya Pak Faras ya. Ya. Terima kasih. Mungkin ini ada melalui HP juga nih WA rekan-rekan kita di pemerintah Kota Langsa terkait dengan update-nya. Kita sampaikan langsung ke Bapak narasumber. ID fungsional jabatan ID tidak valid. Jadi ketika permajaan dan tampil notifikasi seperti yang saya sampaikan tadi. Silakan Pak Faras. Oh, ini konteksnya untuk riwayat jabatan ya. ID fungsional jabatan, ID tidak valid. Di gini aja, coba di logout dulu, terus coba di-input ulang. Kalau misalnya nggak bisa juga, misalnya masih muncul juga ID fungsional jabatan ini nggak valid, coba dicek dulu, ini mutasinya jabatan atau mutasi UNOR. Jadi supaya nggak salah pilih gitu. Kalau masih nggak bisa juga, berarti ya udah coba aja bawa SK jabatannya ke kami. Nanti kami akan coba injek dari akun admin. Tapi pertama coba logout dulu, coba di-input ulang, karena siapa tahu ini masih kendala jaringan. Tapi kalau nggak bisa juga, coba dicek lagi apakah ini mutasi jabatan atau mutasi UNOR. Kalau masih gagal juga, bisa ke BKPSDM aja. Nanti kami coba injek dari akun admin. Demikian yang bertanya mungkin terkait dengan errornya update permajaan pada jabatan. Kemudian kita bacakan pertanyaan selanjutnya. Untuk data pasangan, saya sudah mengajukan dari tahun 2021, tapi belum muncul juga. Bagaimana solusinya? Ibu Sinta Yolanda, ini sudah disampaikan tadi kepada Bapak Faras, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Sinta Yolanda. Basicnya nih sama seperti pertanyaan Pak Tatang dari Dinas Pendidikan tadi ya. Ini soal riwayat pasangan. Oke. Karena riwayat pasangan memang belum stabil, jadi kalaupun kami approve nggak akan muncul juga data nama pasangannya. Kemarin itu sempat ketika ini lagi oke aplikasinya, kami pernah nyoba waktu itu dengan pegawai rumah sakit kalau nggak salah. Beliau datang langsung ke sini, kami coba usul, approve dan berhasil gitu. Tapi ya cuma beliau aja yang berhasil, yang lainnya gagal. Jadi ya untuk riwayat pasangan kami akan buat webinar lagi. Ketika memang riwayat pasangan ini sudah stabil, kita akan buat webinar lagi untuk pembuatan karis kartu virtualnya. Karena data karis kartu virtual sekarang ditarik langsung dari riwayat pasangan. Jadi makanya kalau nanti udah stabil, kami akan buat lagi webinarnya. Jadi rekan-rekan yang terkendala dengan data pasangan, harap bersabar. Doakan saja semoga ASN-nya cepat normal kembali. Nanti ketika sudah normal, kita akan buat webinar khusus soal itu. Terima kasih telah menjawab Bapak narasumber. Selanjutnya kita bacakan pertanyaan selanjutnya. Yang melakukan verifikasi MyASN ini dari pihak BKD atau BKN, Pak. Jadi ini sudah dijelaskan tadi, mungkin terkait kewenangan approval dari instansi pemerintah kota ataupun pemerintah provinsi atau Kanrek. Silakan Bapak narasumber. Iya, untuk verifikasi memang dilakukan dari BKPSDM.
Jadi misalnya Bu Reni tadi nginput data jabatan tuh, nanti kami yang dapat di BKPSDM-nya yang memverif dan kemudian mengapprove. Tapi kalau misalnya tadi saya nggak konfirmasi juga Ibu, apakah pegawai kabupaten kota atau provinsi ya? Kalau provinsi itu di admin BKD provinsi juga bisa. Tapi kalau misalnya di BKPSDM atau di dinas-dinas di kabupaten kota, itu di BKPSDM untuk verifikasi dan approval-nya. Tapi untuk verifikasi NIK, itu bisa langsung, Bu. Nggak perlu di-approve dari BKPSDM maupun BKD provinsi. Jadi dari MyASN masing-masing, bisa langsung isi NIK, isi KK, bisa langsung divalidasi sendiri, tanpa perlu approval dari kami. Terima kasih Bapak Ibu, kami ingatkan kembali untuk mengisi presensi kehadiran agar nantinya sertifikat dapat dicetak untuk kemudian peningkatan IP-ASN masing-masing. Kita masih punya beberapa menit tersisa yang nantinya akan kita tutup. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Izin bertanya, bagaimana kalau IP-ASN tidak muncul? Soal IP-ASN nggak muncul, ini asumsi saya kayaknya P3K baru ya, yang TMT 2024 kalau nggak salah. Karena memang masih belum ada datanya untuk P3K terbaru itu IP-ASN memang belum ada. Itu sama kayak ini, CPNS sebelum dia jadi PNS itu juga gimana ya, mungkin dari BKN masih fokusnya sama yang udah PNS atau gimana, saya juga kurang paham. Tapi intinya memang untuk P3K baru memang belum ada data IP-ASN-nya. Tapi semoga itu tidak jadi alasan untuk nggak ikut webinar ya. Jadi pastikan aja tetap mengikuti setiap webinar, karena kan webinar itu tidak semata-mata hanya demi IP-ASN, tapi juga untuk peningkatan kompetensi masing-masing pegawai. 20 JP per tahun itu memang udah jadi haknya pegawai, tapi juga kewajiban sebenarnya. Nggak cuma hak itu kewajiban juga untuk kita mengembangkan kompetensi. Jadi walaupun belum muncul, pastikan tetap mengikuti webinar-webinar yang tersedia dimanapun itu. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk riwayat keluarga, kenapa saya tidak melihat nama suami sekarang, nama yang tercantum, data pasangan pertama yang sudah bercerai. Ini sudah dijawab juga terkait dengan riwayat pasangan memang ada kendala. Selanjutnya untuk Karis dan Karsu sudah bisa menggunakan aplikasi MyASN juga ya Pak Faras. Ya sudah jelaskan juga ya Bapak Ibu ya. Saya mau ubah data pasangan Pak. Sama pertanyaannya. Ini memang ada kendala terkait dengan pasangan ya Pak Faras ya. Ya. Banyak yang bertanya, silakan Pak Faras jika ada tambahan terkait dengan riwayat pasangan Pak Faras. Oke, kami tegaskan sekali lagi, untuk riwayat pasangan, kami akan membuat webinar khusus soal riwayat pasangan dan hubungannya dengan pembuatan Karis Karsu virtual. Jadi ditunggu saja. Judulnya udah mengantri cukup lama, tapi belum jadi-jadi eksekusinya karena aplikasinya belum normal. Jadi ditunggu saja untuk riwayat pasangan. Nanti ketika memang sudah bisa, BKN-nya sudah menyatakan bahwa sudah ready untuk riwayat pasangan, kita akan bikin webinarnya, kita akan demokan lagi kayak sekarang nih. Jadi masing-masing orang langsung input nama suami istri, terus kita bisa langsung cetak Karis Karsu virtualnya. Ditunggu Terima kasih saja. Pak Faras. Ini ada pertanyaan mungkin penanya dari Zoom langsung. Silakan Ibu Emelda, perkenalkan diri. Baik, terima kasih Pak. Pak Faris, saya langsung saja. Saya sudah beberapa kali pindah, 2 kali sih sebenarnya pindah UNOR gitu kan. Nah, tapi setiap pindah itu saya mengajukan perubahan gelar saya gitu. Karena di ASN saya itu gelarnya huruf kecil semua Pak. Jadi di SKP juga huruf kecil gitu. Saya sudah laporkan ke admin di instansi pusat, itu tidak ada respon atau bagaimana, sampai sekarang masih tetap huruf kecil gitu kan. Nah, apakah ini harus dari BKN yang mengubah? Karena kita tidak bisa ubah sendiri, Pak. Itu sudah tidak bisa diapa-apakan lagi, gitu kan. Nah, itu satu, Pak. Yang kedua, tadi mengenai riwayat jabatan. Sampai sekarang riwayat jabatan saya itu sudah hampir 2 bulan masih input berkas, Pak. Itu apakah menunggu dari BKN atau bagaimana? Terima kasih, Pak Faris. Pak Faras, terima kasih. Silakan Pak Faras. Terima kasih Bu Imelda untuk pertanyaannya. Izin Bu, Ibu dari instansi mana Bu? Saya dari RRI, Pak. RRI Tanjung Pinang. Yes. Ya. Wah, selamat datang. Selamat bergabung ya Bu. Sering-sering ikut di LAN saya Bu.
Oke, Ya. izin Bu menjawab. Pertama ini Pak ikut BKPD Selangsa. Oh ya Bu, follow Instagramnya Bu. Kami insya Allah setiap bulan ada webinar. Bisa lumayan kan Bu? Kita nambah-nambah IPASN juga. Nah, jadi gini Bu. Pertama tadi soal gelar. Betul bahwa untuk pencantuman gelar riwayat pendidikan itu prosesnya lebih panjang. Jadi kalau jabatan tadi Bu, Ibu nginput, izin Bu, kalau RRI itu dia tunduknya kemana ya? Apakah ke BKD provinsi? Saya kurang paham juga nih. Kominfo Pak, sekarang Komdigi. Oke, berarti langsung di Komdigi ya. Nah, asumsi saya adalah bahwa daftar nama pegawai termasuk atas nama Bu Imelda Andin ini adanya kan di Komdigi nih, di SIASN-nya Komdigi. Jadi untuk pencantuman gelar betul Bu, itu memang harus perbaikannya dari admin SIASN di Komdigi. Jadi misalnya nih Ibu gelarnya SE misalnya ya Bu, misalnya SE itu suruh kecil dua-duanya, mau perbaiki itu bisa lapor ke mereka, nanti mereka yang bisa remajakan. Dan ada proses approval lagi. Kalau kami di daerah nih Bu, dari Langsa, ketika kami input berkas untuk pencantuman gelar maupun pendidikan, approvalnya itu di kantor regional Banda Aceh, kantor regional 13. Nah itu SOP-nya tuh kayak gitu. Jadi setelah kantor regional 13 approve, barulah di data pribadi pegawai yang berubah ke data terbaru. Nah, saya kurang paham nih, kalau di Komdigi gimana SOP-nya? Kalau kami kan ke kantor regional, mungkin Ibu bisa koordinasikan juga di Komdigi dengan admin SIASN-nya Bu. Siapa lagi yang harus approve gitu. Itu satu, untuk pencantuman gelar dan pendidikan. Terus yang kedua untuk riwayat jabatan. Itu juga sama Bu, kalau misalnya memang masih ikut berkas berarti adminnya belum approve. Dan kendala admin belum approve biasanya karena dia nggak tahu kalau ada inputan. Karena di CISN tuh nggak ada notifnya Bu. Ibaratnya kalau di WA kan Bu, kalau ada yang WA kan kita tahu ya, oh ada WA nih dari sini gitu. Ini nggak ada, kita kan nggak mungkin sebelum ngecek ada yang WA nggak ya, ada yang WA nggak ya, kayak gitu. Jadi makanya memang harus proaktif pegawainya kalau sudah menginput, informasikan ke adminnya, entah itu melalui sub kepegawaian atau mungkin kalau kenal bisa langsung ke admin SIASN-nya. Kurang lebih seperti itu, Bu Imelda. Bu, terima kasih banyak ya sudah mau bergabung dengan kami. Atau di kantor pusat gitu Pak? Itu dia Bu, kalau misalnya kami, saya karena kurang paham nih SOP-nya di Komdigi itu gimana. Karena kalau kami di daerah Bu, untuk pencantuman gelar itu selesai dari pemerintah kabupaten kota, itu kami usul lagi ke kantor regional, mereka yang approve. Nah, tapi kalau di Komdigi saya kurang paham SOP-nya gimana. Sama dengan riwayat jabatan juga begitu ya Pak jalurnya? Kalau riwayat jabatan itu hanya dari admin SIASN-nya aja Bu. Oh, admin CSN-nya itu yang tadi saya tanya Pak, admin CSN di kantor kita di sini atau di kantor pusat? Kita kan di Jakarta, kantor pusatnya Pak, RRI Jakarta gitu. Nah, itu Enggak apakah Bu, di itu Jakarta? bisa dari daerah Ibu sendiri, Oh, dari dari daerah admin bisa SIASN ya? daerah Ibu sendiri Oh, ya. baik. Iya, Itu baik kan Pak. karena hanya untuk riwayat jabatan gitu. Ya, baik. Terima kasih Pak Faras. Ya, terima kasih kembali Bu. Terima kasih Ibu Imelda yang telah hadir di kegiatan kita di Kota Langsa. Mungkin seterusnya Ibu dapat hadir kembali. Selanjutnya mungkin kita lanjutkan ke pertanyaan di chat room. Mungkin sudah selesai, ini tidak ada yang bertanya lagi. CISN terintegrasi dengan MySN. Ya, benar sudah sebagaimana disampaikan oleh Bapak narasumber. Silakan Bapak Ibu, kita masih punya beberapa menit tersisa. Bagi yang Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Sekali lagi kami ingatkan untuk Bapak Ibu agar mengisi presensi kehadiran agar nantinya sertifikat yang diterima pada kegiatan kita hari ini dapat bermanfaat bagi IPASN Bapak Ibu dan meningkatkan IPASN instansi Bapak Ibu semua khususnya di lingkungan pemerintah Kota Langsa ini. Baiklah Bapak Ibu juga kami sarankan untuk mengisi saran-saran terkait dengan judul webinar kita selanjutnya terkait dengan pembelajaran yang kita jalani dalam sehari-hari ini. Baiklah, ini ada juga pertanyaan terbaru di chat room terkait update data riwayat pelatihan yang sudah diupload, kenapa tidak muncul ya? Mungkin juga sudah disampaikan. Silakan Bapak Faras jawab.
dari Bu Melizia terkait update data riwayat pelatihan yang sudah diupload, kenapa tidak muncul? Coba dicek Bu, itu udah statusnya masih input berkas atau sudah profil PNS sudah diperbarui. Kalau masih input berkas berarti adminnya belum approve. Kalau sudah profil tidak sudah diperbarui tapi belum muncul juga di riwayat, berarti masih butuh waktu sinkron. Memang harus diakui ya, dari MyASN dan si ASN ini masih sering sekali terjadi kendala jaringan. Sehingga riwayat-riwayat yang seharusnya sudah muncul tapi belum muncul gitu. Tapi setidaknya ada bukti di riwayat pengajuan bahwa itu sudah pernah diusulkan dan sudah di-approve. Jadi nanti kita bisa, biasanya yang saya lakukan, saya lapor ke kantor regional 13 untuk dicek kenapa belum sinkron. Jadi sekali lagi untuk menjawab pertanyaan ini, sebenarnya itu real time. Jadi begitu adminnya udah approve, langsung otomatis masuk ke akun pegawai. Tapi kalau dicek belum masuk, silakan ditunggu dulu saja, mungkin masih perbaikan. Soalnya kalau statusnya sudah profil sudah diperbarui, itu harus sudah muncul. Tapi kalau masih belum muncul juga, ditunggu aja dulu, masih ada kendala. Nanti kami koordinasikan juga dengan kantor regional 13 ya, karena BKPSDM Kabupaten Kota itu tidak bisa memperbaiki SIASN maupun MyASN. Itu ada kewenangannya di pusat, dan kantor regional 13 juga bisa secara proaktif untuk melaporkan ke sana. Jadi kalau ada kendala, tidak sesuai dengan yang seharusnya, kami biasa juga lapor ke kantor regional 13. Jadi rekan-rekan sekalian, sebelum kami tutup, intinya kami mohon kerjasamanya untuk mengupdate data di 5 profil di 5 riwayat yang sudah kami sampaikan tadi. Untuk MyASN itu bukan untuk update ya, itu hanya untuk memberitahu saja bahwa sebenarnya kita bisa lihat nilai MyASN kita berapa. Dan mengingatkan kembali, tahun 2024 masih bisa diupdate sampai sekarang. Lumayan untuk menaikkan nilai IPASN. Jadi kalau masih ada sertifikat 2024 yang belum sempat terupload, silakan diupload sesegera mungkin. Terima kasih Bapak narasumber, kita ucapkan atas apa yang disampaikan. Mungkin terakhir ya, Pak narasumber masih bisa Pak ya? Boleh, silakan. Izin bertanya kepada kenapa pada data pribadi NIP lama nggak muncul, padahal waktu mengisi data manual pertama kali sudah dicantumkan, teman-teman yang lain ada muncul NIP lamanya. Terima kasih. Silakan Bapak. Baik, ini dari Bu Renita, BPBD Provinsi Kaltim. Waduh, jauh-jauh kali ya. Saya grogi nih kalau ditanya jauh-jauh ini. Oke, jadi kalau merasa sudah pernah memberikan data NIP lama tapi nggak muncul juga di MyASN pegawai, silakan dikonfirmasi ke admin SIASN instansinya Bu. Ini Ibu dari Kalimantan Timur. Saya asumsinya Ibu memang pegawai provinsi nih ya Bu, bukan kabupaten kota. Jadi kalau provinsi Ibu bisa koordinasikan dengan admin SIASN di Provinsi Kalimantan Timur. Kalau memang ada kendala nanti pasti akan dilaporkan ke kantor regional di Kalimantan Timur. Cuma saya nggak tahu itu masuk ke kantor regional berapa gitu. Jadi kalau ada kendala bisa dilaporkan saja ke admin SIASN-nya. Kalau dari asumsi saya Bu, ini kayaknya memang nggak diinput ya untuk NIP lama ini. Jadi makanya mungkin belum muncul di Ibu. Tapi coba aja Bu lapor ke admin SIASN-nya. Baik, terima kasih banyak rekan-rekan Bapak Ibu untuk setiap pertanyaannya. Sebelum ditutup oleh Bapak Moderator, saya selaku narasumber untuk hari ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk antusiasnya. Terima kasih banyak sudah memberikan sangat banyak pertanyaan dan juga masukan pastinya. Kami menawarkan judul ini justru untuk membuat kita sebagai pegawai itu memaksimalkan setiap fasilitas yang ada. Fasilitas MyASN ini adalah fasilitas mewah yang diberikan oleh BKN kepada setiap pegawai. Jadi mari sama-sama kita maksimalkan. Ketika ada kendala, kita koordinasikan, kita konsultasikan sama-sama supaya ada penyelesaiannya. Dan rekan-rekan sekalian, terakhir, saya mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan selama penyampaian, karena basicnya ini juga baru pertama kalinya saya jadi narasumber, jadi kalau ada kekurangan, kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa diisi link absennya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kembali kepada Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak narasumber yang telah menjawab pertanyaan dari penanya terkait dengan hal-hal yang ditanyakan, sangat luar biasa.
1, 2, 3. Berarti nggak ada. Ada. Sini aja. Terima kasih kita ucapkan kepada seluruh peserta webinar kita pada pagi hari ini yang mana telah dapat mengikuti kegiatan dari awal sampai dengan akhir, yang mana sebagaimana disampaikan adalah pemanfaatan terkait dengan fitur-fitur yang ada pada MyASN ini. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya data kita adalah tanggung jawab kita juga harus pegang apa-apa yang menjadi tanggung jawab kita bersama terkait dengan peremajaan data individu terpentingnya. Baiklah Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu mengisi absensi kehadiran pada pagi hari ini untuk kemudian akan diberikan sertifikat demi kelancaran kegiatan IPASN Bapak Ibu untuk meningkatkan IPASN Bapak Ibu dan lingkungan instansinya masing-masing. Terima kasih kami ucapkan. Silakan Bapak Ibu memberikan saran dan rekomendasi terkait dengan judul-judul kegiatan webinar yang akan diselenggarakan oleh Sibelang Kota Langsa ini demi pembelajaran yang ada di pekerjaan kita sehari-hari. Demikian Bapak Ibu, berakhirnya sesi tanya jawab, berakhir juga kegiatan kita pada pagi hari ini. Semoga dapat diambil pelajaran bermanfaat bagi individu PNS untuk kemudian dikembangkan. Dan terima kasih kami ucapkan, mohon maaf apabila ada kesalahan dari penyampaian kami sebelaku tim dan pelaksanaan kegiatan pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.